Menjadi penghafal Al-Quran juga ini luar biasa cita-cita semua orang. Para orang tua juga berharap mudah-mudahan anak-anaknya jadi penghafal Al-Quran. Begitupun orang tuanya. Kak Nabila, kalau Kak Nabila murojahnya seperti apa? Untuk saat ini alhamdulillah Kak Nabila mencari partner ya atau sekarang selagi mengikuti seperti kursus gitu ya Kak Irfan, khusus untuk murojaah 30 juz. Dan itu pusatnya di Mesir. Jadi partner saya di Bahrain. Jadi kami menentukan waktu untuk murojaah setiap hari. Kami mengulang 1/4 juz, dan seperti itu murojaahnya setiap hari. Kalau Akil sama Sulaiman, gaya murojaahnya gimana kalian? Sambil melakukan kegiatan apa atau harus sambil duduk? Datang ke rumah. Oh harus datang berhadapan juga. Iya. Beda-beda cerita, beda-beda cara. Itu juga dari anak-anak Hafiz Indonesia. Kita lihat tayangan berikut. Waktu injing-injing, sehabis salat tahajud, pas malam, dan kulo sakit semangat ngoten soalnya suasana ini enak karena waktu itu waktu turunnya Allah bersama malaikat-malaikatnya. Saya ingin fokus dan menjadi juara satu Hafiz Indonesia 2025. And afternoon, subuh, sore, soalnya kan aku bangunnya jam 3, habis itu aku kerja, habis itu tidur ulang. Soalnya pemandangannya bagus, bisa lihat sunsetnya saat sore. Oh my God. After when I sleep and then I get fresh and then I get to read my murojaah. Waktu pagi, habis sholat subuh. Habis sholat maghrib. Karena waktu pagi banyak waktunya. Soalnya kalau habis sholat maghrib, murojaahnya tuh bisa sambil tidur-tiduran gitu. Habis sarapan, mandi, habis itu langsung murojaah. Otaknya kayak lebih fresh gitu. My favorite time to murajaah is after subuh. Ba'da maghrib. Biasanya sore. Sebelum subuh sama habis subuh. There's no activities and the vibes are still cold and lonely. Pagi agak siang dikit sama malam. Karena kalau pagi agak siang dikit itu kayak udah fresh aja badannya gitu udah. Terus kalau malamnya itu waktunya udah istirahat, mau istirahat. Terus kalau mau murojaah itu enjoy aja gitu. Kan pada maghrib niku kados tenang, fokus dan lebih enak untuk murojaah. Karena kalau pagi biasanya hafalan baru. Pikiran masih fresh, masih gak ada tanggungan gitu. Tuh cerita para penghafal Al-Quran seperti itu. Kalau dari para orang tua biasa membiasakan ke anak-anaknya atau anak-anaknya sendiri sudah melakukan dengan sendirinya? B. Kalau Hamzah habis maghrib itu waktu wajib dia mulai murajaah sama ibunya. Habis Aisyah mulai murajaah sama saya. Oh gitu, 2 kali itu saja, 2 kali pertemuan? Ya kalau ada kekurangan setelah Aisyah saya memperbaiki. Kalau tidak ada kekurangan setelah Aisyah bisa main. Oh gitu, bagaimana mengenai subuh, bagaimana? Jadi maghrib dan isya saja, Ya. memilihnya seperti itu. Iya betul. Kalau Alif katanya murojaahnya sambil makan, betul? Enggak ya? Kok Enggak Alif? Kak, pagi kan masih semangat pagi, tapi kadang kalau sekolah kan pagi nggak bisa, jadi Ya. kalau hari sekolah sore ya bisa asar. Jadi memang masing-masing anak beda cara, yang penting anaknya happy dan enjoy menjalaninya ya. Ada-ada aja. Tapi intinya katanya mempertahankan itu memang jauh lebih sulit daripada menghafalnya itu sendiri. Jadi murojaah itu adalah tanggung jawab seumur hidup mempertahankan hafalan. Seperti itu ya, Dewan Juri. Luar biasa, tepuk tangan untuk para penghafal Al-Quran. Anda juga yang hadir di sini semuanya. Kita akan panggilkan 2 peserta berikutnya. Ini dari tim Lukman dan tim Akil. Naufal dan Izzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naufal ini adalah satu-satunya harapan dari tim Lukman. 10 tahun dari Melbourne, hafalannya 30 juz. Kemudian ada juga Izzah, 10 tahun dari Tidore Kepulauan, hafalannya 6 juz dari tim Akil. Untuk Naufal dan Izzah, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah, mereka berdua sudah siap. Kita mulai dengan Naufal. Sejarah Madinah. Naufal. Di sana yang belum dipilih adalah ada pohon kurma, gerobak karavan, unta, payung masjid, dan juga Masjid Nabawi. Dan juga batu besar. Kamu mau pilih mana?
Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Kita buka Masjid Nabawi. Surat At-Tolak. Kanabila. Baik, Naufal. Bacakan ayat kelima dari surah At-Talaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Bacakan ayat ke-15 dari surah sebelumnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Cukup? Selanjutnya, Izzah. Sejarah Madinah. Izzah, pilih yang mana? Unta. Unta. Kita buka. Surat Al-Muzammil. Silakan Kanabila. Oke, Izzah. Bacakan ayat ke-14 dari surah Al-Muzammil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Bacakan ayat terakhir dari surah setelahnya. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Cukup? Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Naufal dan Izzah. Wah, deg-degan ya. Yang di sini juga ikut memeriksa hafalannya. Hebat nggak para pesertanya? Tepuk tangan dong kalau begitu. Kanabila silakan. Ya, baik. Masya Allah. Masya Allah, mereka setiap hari menampilkan lebih bagus. Naufal. Naufal tadi, coba ulang lagi. Innama amwalukum auladukum fitnah. Tadi kayak tersendat gitu Kak Irfan. Terus dia tahu dia tuh salah. Maksudnya bukan salah ya. Kayak tersendat. Terus dia ngeliatin ke saya. Catat nggak nih? Iya, dicatat gak ya? Ya, coba diulang lagi. Fokus, perhatikan napasnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Nah, bagus ya. Jadi kalau memang ragu ya seperti tadi tersendat, nggak apa-apa ulang lagi ya. Justru karena ditinggalin istilahnya udah salah ditinggal gitu ya, nggak diperbaiki itu nanti menjadi nilai minus. Ya kalau diulangi lagi berarti Naufal sadar di situ harusnya tidak bacanya seperti itu ya. Karena dari segi bacaan Naufal sudah bagus ya. Begitu juga buat Izzah, Masya Allah tadi jawabannya semua benar, cara bacaannya juga sudah bagus. Jadi Masya Allah Izzah dan Naufal luar biasa. Wah, Masya Allah luar biasa. Tidak ada catatan lainnya? Terima kasih Kanabila. Oh, papa dan kakak kamu juga datang lagi ya? Iya, hebat loh bolak-balik. Melbourne Jakarta tiap hari. Enggak ya, lagi di Jakarta ya. Oke lanjut, silakan Bang Rosyid. Baik, Irfan, hari ini Naufal dan Izzah, Masya Allah, bacaannya sangat-sangat baik. Yang saya suka Irfan dari Naufal dan Izzah ini, lahjahnya bagus, ya, Arabi sekali. Bahkan saya pun mungkin tidak sebaik mereka adik-adik ini, luar biasa. Salut sekali mendengar bacaannya.
Hanya saja untuk Naufal, seperti mungkin pernah Bang Rashid sampaikan bahwa ayat-ayat pendek itu dimanfaatkan, dibaca dengan tenang. Ya, seperti yang Izzah baca tadi, itu sangat baik ya, memanfaatkan ayat pendek karena tidak memakan nafas yang panjang, yang banyak pastinya kan. Tadi lagunya Sika, nah itu yang pernah Bang Rashid sampaikan. Lagu Sika yang dibaca oleh Naufal itu indah sekali. Tadi ada sedikit masuk lagu-lagu Makawi di wa yu'zim lahu, ada Makawinya. Kemudian di Innama itu kan pendek. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tenang gitu. Jadi kalau dibaca dengan tenang itu lebih baik, ada kesan yang baik. Tapi kalau terburu-buru seperti kelihatan Naufal ini kurang tenang. Begitu ya. Seperti yang dibacakan atau yang ditampilkan oleh Izzah tadi. Luar biasa. Cuma boleh nggak Bang Rashid minta sama Izzah untuk mengulang ayat wa ma yadhkuruna illa ayyasha. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Ya, itu sudah baik. Kalau dipakai atau ditambahkan dengan illa an yasha Allah. Coba. Yasha-nya dinaikkan lagi. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Allah. Ternyata banget. Itu lebih indah. Oh, bagus banget. Ya. Jadi itu penting yang namanya kita improve agar, karena semua peserta ini bagus-bagus loh. Ini murid saya. Ini murid saya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita harus punya ciri khas dan beda dari yang lain sehingga juri pun bingung. Begitu Izzah, Naufal semangat terus. Oke, terima kasih Bang Rashid, luar biasa masukannya, mantap sekali Bang. Dari Abi gimana Bi? Masya Allah, semakin meningkat ya. Masya Allah luar biasa Naufal. Naufal ini dulu mengingatkan dengan Luqman Kak Irfan. Jadi Luqman kan irama biasa-biasa saja gitu. Tapi karena kefasihannya Luqman, Masya Allah waktu itu sampai mencapai juara 1. Jadi Naufal tampil dengan apa adanya dan ternyata kamu kalau memperbaiki diri dengan meningkatkan suara kamu atau memperbaiki irama kamu itu ternyata luar biasa. Dan Izzah Allah kasih kelebihan kamu dengan suara yang indah, yang luar biasa. Tadi Naufal membacakan ayat yang berkenaan dengan harta dan anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Amwal, harta. Amwal jamak daripada mal. Kemudian aulad jamak daripada walad. Jadi ini dua hal Allah sebutkan. Bahwa seorang masuk neraka karena harta. Banyak. Sehingga dia sekalipun sudah kaya masih saja korupsi. Ada juga seorang masuk neraka karena anak. Sehingga demi anak dia mencuri, demi anak dia membunuh dan seterusnya. Jadi ingat, dua hal ini kata Allah sebagai ujian. Jangan sampai seseorang karena dua hal ini masuk neraka. Caranya bagaimana? Allah memberikan solusi. Wallahu indahu ajrun azim. Kata Allah, supaya kamu sukses dalam mengelola dua hal ini, jadikan dua-duanya ini ladang pahala. Ajrun azim. Jadikan harta ladang pahala. Banyak sedekah dengan harta. Jadikan anak sebagai amal jariah orang tua. Beri mereka bimbingan yang baik, jadikan penghafal Quran. Orang tua yang berhasil membimbing anaknya menjadi anak soleh, maka seluruh kebaikan anak itu mengalir kepada orang tuanya. Nah, tapi juga orang tua wajib berusaha jadi soleh atau soleha. Jadi jangan kemudian, alhamdulillah anakku sudah hafal Quran, anakku sudah di pesantren. Loh, bapak nggak pernah baca Quran? Maka sudah anakku. Nggak bisa begitu. Tetap kita sama-sama berjuang, karena nanti di akhirat akan dihisap sendiri-sendiri. Nah, pahala anak akan membantu kebaikan orang tua. Begitulah cara kita membantu diri kita menjadi ahli surga. Semua Allah pakai. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk dewan juri.
Seperti halnya orang tua para peserta Hafiz Indonesia juga ya, bersama-sama berjuang.